Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu sagung lumadi. Terima kasih atas kunjungannya kepada di channel Wayang Coach Chris ini. Ketemu lagi dengan saya Jawa Batara Surya. Pada kali ini saya ingin mencoba membahas sedikit tentang Gunung Padang gitu ya. Karena kemarin saya sempat posting tentang Gunung Padang dari sebuah akun di Snack yang ada seorang perempuan yang berbicara tentang Gunung Padang yang di drill sampai bawah, katanya menemukan bebatuan yang berusia 22.000 tahun yang lalu gitu ya. Tapi setelah saya posting, banyak juga komen dari saudara-saudara saya. Ada yang dari Jawa Tengah, ada Nyai Kinanti Rahayu di sana, ada Mang Nau juga dari Bogor, ada Mang Pipin Rosdianta itu dari Bandung. Ya, komen banyak di sana membicarakan hal-hal tentang Gunung Padang itu sendiri gitu. Kalau yang pertama dari Teh Sri Hartati ya, itu seorang reader ya, sebagai pembaca tarot juga, itu peramal ini Teh Tati ini. Ya beliau berkomen penambah nggak jelas gini. Jadi hanya mungkin dari keterangan video yang saya upload juga gitu, karena sepotong juga yang intinya aja sih, ketika di drill itu menemukan batu itu. Yang kedua komennya ada dari Mbak Nyai Kinanti Rahayu ya. Beliau berkomen, percayalah sebelum agama Hindu ada di negara kita ini, di negara kita ini sudah ada penghuninya, yaitu yang sekarang ajarannya muncul sebagai penghayat murni, bukan kejawen katanya ya. Dan yang banyak lah ya. Saya sepakat gitu ya, saya jawab, saya sepakat kita memiliki ajaran tertua di bumi. Beliau lalu berkomen lagi, dan perlu kita ketahui bahwa candi-candi di masa apapun itu adalah hasta karya Bumi Putra yang berubah keyakinan sesuai pergeseran waktu atau zamannya. Jadi candi-candi megah itu milik bangsa Indonesia, bukan kelompok agama manapun. Ya, saya pun sepakat ya gitu. Lalu ada seorang saudara saya juga dari Sunda juga, Mang Surawisesa juga berkomen membalas komen dari Mbak Nyai Kinanti Rahayu ini. Dimanapun juga namanya candi peninggalan Hindu dan Buddha, sedang masjid peninggalan Islam, gereja peninggalan Kristen, begitu katanya. Ya, semua komennya menarik, penuh ilmu ya, berisi juga. Lalu Mang Nau berkomen juga tentang video yang saya upload itu, backgroundnya waktu tumpuk Sadahurip yang di Garut itu seperti gunung ya. Gunungnya seperti piramid gitu ya, kalau yang Sadahurip itu. Ya, langsung saya saya jawab juga, mohon Mang, mungkin pas ngeditnya ingin menampilkan gambaran Gunung Padang yang mendekati asal mulanya. Langsung jawab Mang Nau di sana, ya tesawias Kang, di antara keduanya masih ada korelasinya kok. Tetap semangatlah Kang membuka tabir rahasia Nusantara, khususnya di Jawa Barat, kata Mang Nau. Lalu saya jawab, ya mohon Mang Nau, siap Mang Nau. Mugia orang sarang-sarang tiasa muka tutungkusan karuhun kangge generasi orang kapayuna gitu. Lalu Mang Nau menjawab lagi, siap semuhun Kang, sesuai warta di penghujung jangka, generasi setelah kita akan menjadi generasi emas, mercusuar dunia
balik lagi ke kita gitu ya. Saya berkomen-komen dengan saudara-saudara saya di Jawa Barat juga, di Jawa Tengah ya, banyak lah. Lalu ada yang menarik ya dari komen Mang Pipin juga di sini. Gunung Padang itu belum jelas sebetulnya Kang, katanya. Itu komennya di saya. Belum jelas Kang gitu. Dari bencana katastrofik tertimbun letusan gunung apa? Masa belum dipetakan dan diketahui? Lalu waktu drilling batuan apa? Bronjong sistematis atau hanya batuan acak seperti biasanya dan hanya uji karbon date usia tanah saja oleh TTRM gitu. Ya, saya jawab juga, waduh ini penelitiannya sudah dari zamannya Pak SBY, kayak saya ngomongin gitu. Sampai sekarang masa belum menemukan kesimpulan hasilnya Bang gitu. Secara berita mah udah banyak peneliti turun tangan dan memperlihatkan hasil penelitiannya secara umum. Ya itulah, dan intinya banyak ya komen-komen lain lagi di sini. Ada Mang Ujang juga dan ada Mang Surawisesa juga. Lalu ada Mbak Herlina Nop, ini dari Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Ini komen banyak ya, akhirnya asik lah di sini. Lalu Mang Surawisesa juga yang agak sedikit menarik ini, katakan pada Ece itu katanya situs Gunung Padang bukan piramida seperti yang di Mesir, tapi punden berundak, yaitu berupa kabuyutan, tempat ibadah orang Sunda kuno bahkan sejak zaman prasejarah. Lalu Mbak Herlina Nol berkomen menakjubkan dan lain-lain lah. Oke, karena saking banyaknya yang komen gitu ya, jadi menarik, saya ingin sedikit membahas tentang Gunung Padang ini sendiri gitu ya. Terlepas apapun itu, kita mencoba sedikit analisa ya dengan gambar-gambarnya juga, dengan foto-foto di sana. Kalau kita melihat dari susunan batu yang berserakan kayak gini ya, jadi batunya emang megalitikum ya kalau secara peninggalan ini. Kalau kita lihat dari sini, nah ini peninggalan situs tradisi megalitik Gunung Padang itu. Adanya di Cianjur ya, situs Gunung Padang ini. Jadi situs Gunung Padang ini di Cianjur itu di sebuah desa banget, seperti pegunungan lah, seperti itu. Kita kembali ke gambarnya dulu ya, kita pelajari dulu perlahan, sedikit-sedikit dulu. Kalau dari jenis batunya seperti ini besar ya, besar-besar gitu, jadi sudah berantakan gitu, nggak tertata lagi. Cuman di sini kalau secara kondisi gitu kan masih bagus, masih kuat lah ya. Kalau kita lihat lagi yang lain ini yang bercecer banyak banget ini juga gitu, ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya, karena banyak tumpukannya di sini. Yang di bawahnya pun seperti apa, ini karena mungkin ada susunan ya, itu karena ada undakan itu, punden itu gitu ya, punden berundak gitu. Kita lihat dari ini gambarnya ya, dari terasnya. Kalau kita menyebut punden berundak ini tempat kabuyutan atau tempat beribadah lah ya, atau tempat tempat sakral lah orang-orang Sunda kuno dahulu, ini bisa seperti itu gitu ya. Dan di sini kita tegaskan lagi, emang benar ini situs Gunung Padang ini bukan piramid seperti Gunung Sadahurip itu gitu ya. Itu emang berbeda gitu, ini punden gitu, ini benar-benar beda, bukan piramid gitu. Yang selama ini kan orang banyak menggabungkannya dengan penemuan piramid di Mesir gitu ya, atau di Timur Tengah lah intinya gitu. Itu emang berbeda. Ini di sini beda banget.
kita lihat dari teras pertama. Nah, ini dari teras pertama ini sendiri seperti apa ya, susunannya itu benar-benar dikhususkan gitu ya, seperti apa, ruang lah, atau mungkin bisa disebut tempat ya beristirahat dulu lah ya di sana gitu. Jadi di ujungnya kalau secara lihat dari susunan ini kan berlapis gitu ya, berlapis. Di sini pasti ada sesuatu yang kalau bahasa simbolnya itu tahapan gitu ya, tahapan untuk melakukan satu ritual atau satu ibadah gitu. Di sini setiap terasnya memiliki makna juga dan memiliki susunan-susunan dalam tingkatan untuk melakukan ritual itu sendiri atau ibadah itu sendiri gitu. Kalau jawaban kita jelas, ini bukan piramid, ini seperti punden kalau yang ini, tapi punden yang lebih kuno banget ya ini, karena megalitik gitu. Megalitikum ini udah lama banget kuno gitu. Saya setuju juga dengan Mang Surawi Sesa bisa menyebut ini prasejarah, ya bisa jadi gitu. Cuman dari simbolnya kita lihat dulu dari sini, kenapa berlapisnya ini, saking berlapis. Jadi batu-batu itu mungkin ya, dari yang hitam itu lapisan itu bisa jadi batunya itu menjadi penyangga gitu, bisa seperti betonnya lah atau apa gitu ya, karena susunannya seperti ini kalau kita lihat. Nah, ini kan tampak luar saat ini gitu. Jadi ini kalau secara gambarannya ini yang masih utuh gitu ya, seperti ini punden. Jadi ketika rata gitu atau menurun gitu, ini bebatuan ini ya akhirnya dari atas ke bawah ini mulai berubah gitu. Jadi akhirnya seperti ini, ada yang bercecer, yang tingkatan yang teras pertama itu seperti apa keadaan batunya, teras yang kedua seperti apa itu. Nah, ini kita bisa membedakan dengan Gunung Sadahurip ya, yang seperti piramid. Nah, ini benar-benar mendekati lah untuk piramid gitu. Tapi kalau secara status Gunung Padang ini benar-benar kalau secara penampilannya sendiri ini untuk acara ritual gitu, tempat sakral lah gitu, untuk bicara tahapan ketika orang-orang kuno zaman dulu itu bicara ibadah atau ritual mungkin ya. Di sini benar-benar menjadi manunggal dengan alamnya gitu. Jadi konsep dia beribadah pun menyesuaikan dengan tempatnya gitu. Ketika tingkatannya spiritualnya ini ya di tempat yang seperti ini gitu, yang tinggi gitu. Di sini ada sebuah komponen-komponen mungkin ya dari bebatuan itu sendiri dan lain-lain. Yakin kita bukan hanya bebatuan yang dipakai gitu di sini gitu, karena ya mungkin dari pohon-pohonnya juga ya. Kalau kita lihat dari ini ada pohonnya gitu. Ini lebih mencirikan gitu ya kalau kita lihat ini. Kenapa sih nggak di pinggir-pinggirnya nggak ada pohonnya juga gitu kan? Ini banyak yang yang bisa kita bongkar gitu di sini tuh. Jadi ada satu kehidupan atau satu proses ya di sana, tempat ritual yang menjadikan situs Gunung Padang ini menjadi tumpuan mungkin orang-orang zaman dulu gitu untuk menyelaraskan dirinya gitu secara tahapan-tahapan spiritual yang lebih tinggi gitu. Mungkin di sini pentingnya Gunung Padang. Kalau bagi saya sih mau ini seperti piramid atau punden atau apapun, sebenarnya kita melepas itu dulu gitu.
bukan menentukan harus wajib gini ya, memaksakan gitu, bukan. Cuman ketika kita ngelihat dari data yang ada aja dulu gitu, yang ada sendiri ini yang nampak gitu ya, secara reruntuhan kayak gini kita bisa membaca gitu. Jadi ada bahasa yang benar-benar kalau kita urut gitu dari satu bentuk gitu, secara spiritualnya seperti apa, bahasa spiritualnya ini, dan secara alamiahnya ya kita bisa tes karbonnya itu usianya berapa dari bebatuan itu gitu ya, dan secara fungsi pun seperti apa, itu secara ilmiahnya seperti apa. Secara alamiahnya sendiri seperti apa gitu ya. Jadi ada pembacaan secara alamiah, ilmiah, ilahiyahnya lah kalau kayak gitu. Secara alamiahnya kalau ini ini adalah alamiah, alam gitu ya, bentukan alam sendiri. Bagaimana gitu mengukurnya lah atau membacanya. Karena susunannya ini ada yang merata ya, ada yang tertata, ada yang berantakan juga gitu. Kalau alam dan secara kumpulan bebatuan seperti ini bisa juga, cuman agak sedikit mustahil gitu ya kalau secara ini, karena tersusunnya rapi ini pasti buatan manusia gitu. Secara alamiahnya banyaklah kita memakai sistem ilmu kosmologinya gitu ya, perpaduan antara ilmu-ilmu dulu alamiahnya leluhur kita, membicarakan mandala-mandalanya gitu, titik-titiknya gitu ya, dengan bebatuan ini itu udah terkonsep sepertinya gitu. Seperti ada yang di Jawa Tengah kalau nggak salah ya, di Gunung Semeru atau di gunung mana gitu, itu kan susunannya itu menjadi satu komponen gitu ya, menjadi simbol gitu. Di sini pun sama gitu, kalau secara alamiahnya seperti itu. Ini secara ilmiahnya kita bisa teliti lagi lah dari usia itu sendiri, dan secara kegunaannya secara ilmiahnya itu bisa ketemu sebenarnya. Dan secara ilahiyahnya atau secara niskala atau secara spiritualnya jelas ini tempat ngahiang gitulah, atau karena disebutnya sendiri Gunung Padang gitu. Padang ini kan lebih ke cahaya gitu ya, jadi sebuah cahaya gitu. Kalau secara kajian spiritual atau keilahian gitu, padang atau cahaya ini sendiri bicara tentang sumber lah ya, sumber spiritual ini memiliki pencerahan tingkat kesadaran yang tingkat tinggi gitu. Jadi untuk ketahapan cahaya atau bicara tentang padang itu sendiri, atau bicara tentang kesadaran itulah, padang itu kan cahaya ya, mencerahkan gitu, atau tingkat kesadaran tertinggi. Di sini ada tahapannya sampai 5 gitu kan, 5 tingkat lah, 5 teras gitu. Jadi kalau saya lihat ini, saya mempelajari ini ada sebuah tingkatan spiritual, tingkatan kesadaran manusia zaman dulu dengan komponen alam gitu ya, membikin satu tempat punden gitu, punden perundak ini, dan itu memiliki makna-makna yang luas gitu. Mulai dari teras pertama bicara tentang kehidupan manusia atau apa gitu ya, tingkat teras kedua ada sedikit pembahasan tentang apa, untuk apa, itu kan kegunaannya pasti ada gitu. Karena nggak mungkin sih ketika bicara ini kan sampai ada 5 teras gitu ya, kalau tanpa makna ya udah bikin satu teras lapang selesai gitu. Pasti kan membikin ini 5 teras ini sendiri pasti ada tujuannya gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu sih. Di dalam tingkatan manusia Sunda kuno zaman dulu untuk bicara tentang spiritual, dengan ilmu alamiahnya gitu ya, ilmu alamnya itu menggunakan bebatuan ini
dari zaman dulu sedemikian rupa, dan jenis-jenis batunya sendiri ini hampir sama gitu, cuman secara kegunaan, secara bentuk dan kegunaan pun posisi itu pasti memiliki energi-energi tersendiri gitu ya, dan itu menghasilkan satu susunan atau tempat atau teras itu sendiri, setiap mandalanya sebagai titik-titik presentasi penjelas gitu tentang pelaku-pelaku spiritual atau orang-orang yang menjalani ibadahnya gitu ya zaman dulu gitu di situs Gunung Padang itu sendiri. Jadi kesimpulannya, intinya situs Gunung Padang ini bukan piramid. Kalau saya lihat ini lebih ke punden juga benar, Kamang Surawisesa ya. Dan secara usia megalitikum ini bisa jadi karena secara ajaran, mungkin kalau saya lihat secara ritualnya lah ya, ritualnya orang-orang zaman Sunda kuno dulu dengan peninggalan batunya itu gitu, itu disebut megalitik. Itu kalau bagi saya melihat dari esensinya, tempat spiritualnya, tempat ritualnya gitu, bukan sekedar tanahnya atau bebatuannya aja gitu. Cuman ini ada sebuah tempat ibadah orang-orang zaman dulu banget gitu. Jadi itu yang disebut megalitik bagi saya gitu ya. Jadi ada sebuah rahasia atau makna yang harus dibongkar, bukan hanya sisi ilmiahnya ini usia batu ini berapa, cuman dari susunan sendiri dan bentuk dari Gunung Padang itu sendiri mempunyai filosofi atau nilai-nilai. Itulah yang harus dibongkar sebenarnya, tujuannya untuk apa dan bermanfaat untuk apa untuk manusia saat ini gitu. Seperti itu kalau saya lebih menekankannya ke sana. Jadi apa gunanya kita bisa memahami seluruh ini usianya saking tua atau apa dengan, tapi tanpa mendapatkan makna esensi tujuannya kita menemukan peninggalan ini untuk apa, untuk kehidupan saat ini gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu dari saya mengkaji situs Gunung Padang ini, karena semakin populer semakin banyak yang mengkaji lagi. Semoga kurang lebihnya mohon dimaafkan dari saya. Terima kasih banget atas kunjungannya kepada semua pengunjung. Wayang Kuj Kris, terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Kala Nuwun, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.